Bagaimana mungkin kematian seseorang bisa menghapus dosa seluruh manusia? Bukankah dosa terlalu besar? Bukankah kesalahan kita terlalu banyak? Namun ada satu kematian yang tidak hanya mengubah sejarah tetapi mengubah hidup kita selamanya. Kematian biasanya identik dengan akhir, kehilangan, kesedihan, kekosongan. Tetapi dalam iman Kristen, ada satu kematian yang justru membawa kehidupan. Kematian Yesus di kayu salib. Bagi banyak orang, salib adalah simbol penderitaan. Tetapi bagi kita, salib adalah simbol kasih yang terbesar. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Perhatikan ini. Bukan ketika kita sudah benar. Bukan ketika kita sudah berubah. Tetapi ketika kita masih berdosa. Artinya, kasih Tuhan tidak menunggu kita layak. Dia datang justru saat kita tidak layak. Dosa bukan masalah kecil. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa merusak hubungan kita dengannya. Dosa membawa konsekuensi yang serius. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia yang bisa membayar harga itu sendiri. Kita bisa berusaha menjadi baik. Kita bisa mencoba memperbaiki diri. Tetapi usaha manusia tidak cukup untuk menghapus dosa. Itulah sebabnya Yesus datang. Dia hidup tanpa dosa. Dia tidak bersalah. Tetapi Dia memilih untuk mengambil tempat kita. Di kayu salib, Dia memikul semua dosa manusia. Semua kesalahan. Semua kegagalan. Semua pemberontakan. Dia menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Itulah yang membuat kematiannya berbeda. Itu bukan sekadar kematian. Itu adalah pengorbanan. Yesaya 53 menggambarkan bahwa Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bayangkan itu. Semua yang seharusnya menjadi hukuman kita, ditanggung oleh-Nya. Karena kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang memilih memberi, meskipun kita tidak layak. Dan melalui kematiannya, dosa tidak lagi memiliki kuasa yang sama atas kita. Pengampunan menjadi tersedia. Pemulihan menjadi mungkin. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Tetapi ada satu hal penting, pengorbanan itu adalah hadiah. Dan hadiah harus diterima. Kita tidak bisa membelinya. Kita tidak bisa mengusahakannya. Kita hanya bisa menerimanya dengan iman. Percaya bahwa Yesus mati untuk kita. Percaya bahwa pengorbanannya cukup. Percaya bahwa kita diampuni. Banyak orang masih hidup dalam rasa bersalah. Merasa tidak layak. Merasa terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi salib berkata sesuatu yang berbeda. Sudah selesai. Pengorbanan itu cukup. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh kasih Tuhan. Kematian Yesus bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari hidup yang baru. Hidup dalam pengampunan. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kebebasan. Jika kamu merasa terbeban oleh dosa, ingat ini. Kamu tidak harus memikulnya sendiri. Yesus sudah memikulnya di salib. Terimalah kasih itu. Hiduplah dalam pengampunan itu. Karena kematiannya adalah bukti bahwa kamu sangat dikasihi. Jika pesan ini menyentuh hatimu, like video ini agar lebih banyak orang mengenal kasih Tuhan. Share kepada seseorang yang membutuhkan pengampunan dan harapan. Subscribe channel Iman Tanpa Batas untuk terus bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Tulis di kolom komentar, saya diampuni oleh kasih Tuhan. Biarkan itu menjadi penguatan imanmu hari ini. Selamat Hari Paskah.